Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran IPA. Apa kabar anak ustazah semua? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Pada video kali ini, ustazah akan membahas tentang keseimbangan dalam ekosistem. Setelah mempelajari video ini, ustazah harapkan anak ustazah dapat memahami tentang pengaruh perubahan lingkungan atau komponen dalam rantai makanan terhadap jaring-jaring makanan. Anak ustazah juga mampu memahami tentang kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Pembahasan kita pada video ini meliputi piramida ekologi, pengaruh perubahan komponen dalam ekosistem, dan kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem. Pembahasan yang pertama yaitu piramida ekologi. Piramida ekologi adalah suatu sistem yang menggambarkan informasi komposisi dan jumlah dalam suatu ekosistem. Pada ekosistem yang normal, produsen mempunyai jumlah yang paling banyak. Jumlah konsumen satu, yaitu hewan herbivora, lebih banyak daripada konsumen tingkat 2 atau karnivora. Jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3. Jumlah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak paling sedikit. Pada ekosistem yang normal, piramida ini juga memberi informasi perbandingan banyak energi yang berpindah dari produsen ke konsumen 1, dari konsumen 1 ke konsumen 2, dari konsumen 2 ke konsumen 3, dan seterusnya ke konsumen puncak. Pembahasan kita yang kedua adalah pengaruh perubahan komponen dalam ekosistem. Perhatikan jaring-jaring makanan di samping. Pada musim hujan, tanaman tumbuh dengan subur. Keadaan ini mempengaruhi jumlah hewan, terutama hewan herbivora atau konsumen 1, yaitu jerapah, badak, belalang, tikus, dan rusa. Hewan herbivora ini akan berkembang biak dengan pesat karena ketersediaan makanan yaitu tumbuhan yang melimpah. Jumlah hewan herbivora yang banyak akan mempengaruhi jumlah hewan karnivora konsumen 2, yaitu singa, musang, dan burung. Jumlah atau populasi karnivora juga akan meningkat dan efek ini berpengaruh ke konsumen tingkat yang lebih tinggi. Apabila pada suatu daerah terjadi perburuan pada burung, sehingga populasi burung menurun drastis, apa yang terjadi? Ini akan mengakibatkan populasi belalang meningkat karena tidak ada yang memakan belalang. Dan juga populasi ular mungkin akan menurun karena makanan ular yaitu burung tidak ada lagi. Perburuan burung mengakibatkan populasi belalang meningkat. Coba Ananda renungkan, apa dampak yang terjadi dengan banyaknya belalang terhadap tanaman padi? Ya, kerusakan tanaman padi oleh belalang karena jumlahnya yang sangat banyak. Lalu, bagaimana dengan perburuan cula badak yang saat ini sedang marak? Adakah pengaruh pada populasi singa dan tumbuhan? Tentu saja, populasi tumbuhan akan meningkat karena jumlah herbivora yang memakan tumbuhan menurun. Singa akan kekurangan makanan,
sehingga populasi singa akan menurun atau singa akan keluar dari habitatnya untuk mencari mangsa. Kita yang ketiga adalah kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu apabila lingkungan atau komponen biotik, abiotik mengalami gangguan atau mengalami perubahan. Perubahan ekosistem dapat terjadi karena proses alamiah dan adanya kegiatan manusia. Proses alamiah contohnya adalah bencana seperti gempa, gunung meletus, banjir bandang, atau tsunami. Manusia mengolah alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya adalah pertanian, perkebunan, perumahan, dan sebagainya. Namun, tidak jarang kegiatan itu dilakukan dengan tidak bijaksana, sehingga terjadi perubahan ekosistem, yaitu tumbuhan atau hewan atau lingkungan abiotik, bahkan kegiatan itu bisa merusak lingkungan. Apa saja kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem? Penggundulan hutan, pembakaran hutan, limbah berbahaya, perburuan liar, dan penggunaan bahan kimia. Pembakaran hutan menyebabkan hilangnya banyak makhluk hidup di dalamnya, sehingga rantai makanan di hutan akan terganggu. Akibatnya, hewan-hewan akan berkeliaran kemana-mana, termasuk ke perkampungan penduduk dan perkebunan penduduk. Penebangan liar atau penggundulan hutan. Penggundulan ini menyebabkan hewan kehilangan rumah, kesuburan tanah hilang dibawa oleh erosi air hujan, dan terjadinya banjir saat musim penghujan, bahkan terjadinya kerusakan siklus air, yaitu kekeringan saat musim kemarau. Limbah berbahaya yang diproduksi oleh pabrik maupun rumah tangga. Limbah dan buangan sampah menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran air menyebabkan punahnya ekosistem air. Pencemaran tanah akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu dan mencemari air tanah. Perburuan liar. Saat ini marak sekali perburuan hewan liar, terutama hewan-hewan yang langka yang merupakan konsumen puncak. Perburuan hewan liar ini akan merusak rantai makanan di hutan. Perburuan harimau misalnya akan menyebabkan populasi celeng meningkat. Celeng atau babi hutan akan merusak kebun di sekitar hutan. Perburuan ular misalnya menyebabkan populasi tikus meningkat, akan mengakibatkan tikus merusak pertanian penduduk. Penggunaan bahan kimia berlebihan. Penggunaan pupuk berlebihan akan terbawa oleh air ke aliran sungai, menyebabkan tumbuhan sungai seperti eceng gondok tumbuh dengan pesat dan subur. Eceng gondok ini akan mengganggu ekosistem air sungai, karena eceng gondok menghalangi sinar matahari menembus ke dalam air sungai, sehingga fitoplankton dalam sungai tidak bisa tumbuh. Akhirnya ekosistem sungai akan terganggu. Penggunaan pestisida berlebihan untuk mematikan hama tanaman akan membuat hewan lain ikut mati. Hal ini berbahaya bagi makhluk hidup lain yang masuk dalam rantai makanan di lingkungan tersebut. Penangkapan ikan dengan bahan peledak akan membunuh jenis makhluk hidup selain ikan dan merusak terumbu karang. Terumbu karang merupakan sumber makanan dan rumah bagi ikan-ikan kecil. Sisa bahan peledak juga akan mencemari lingkungan. Hal ini akan merusak ekosistem laut. Anak usaha semua, kesimpulan pada materi ini antara lain: piramida ekosistem merupakan gambaran informasi komposisi dan jumlah dalam keadaan ekosistem yang seimbang. Keseimbangan ekosistem dapat berubah jika terjadi gangguan pada komponen biotik, abiotik, dan/atau lingkungan. Kegiatan manusia yang tidak bijaksana dapat merusak keseimbangan ekosistem. Terima kasih anak usaha semua.
Ustazah harapkan antum telah belajar dengan tekun. Semoga Allah memberikan pahala atas usaha antum. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada video kali ini sudah selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.